Kita hidup di masa yang aneh. Di satu sisi, kamu bisa bangun tidur, nyeduh kopi, dan lihat AI bikin lukisan, nulis esai, bahkan ngoding lebih cepat dari kamu. Di sisi lain, ya, kamu mulai mikir, kalau AI bisa semuanya, lah aku ngapain? Dan itu wajar. Takut kehilangan kerja? Wajar. Bingung harus belajar apa? Normal. Merasa ketinggalan kereta? Selamat datang di klub? Tapi di balik semua kecemasan ini, ada satu kenyataan yang sering terlewat. Ini adalah salah satu masa paling ajaib dalam sejarah manusia. Serius. Bayangin ini, untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, manusia punya partner kerja yang gak tidur, gak capek, dan gak ngeluh. AI bukan cuman alat, dia kayak ekstensi otak kamu, cuma versi turbo. Tapi ya, kayak semua alat canggih, AI cuma se-powerful imajinasi kamu. Jadi iya, kenyataannya pahit. Dunia berubah cepet banget. Tapi justru karena itu, peluangnya juga nggak main-main. Kamu bisa diam dan nonton semuanya lewat, atau kamu bisa nyemplung dan mulai main bareng. Dan siapa tahu, mungkin justru di era yang katanya menakutkan ini, kamu nemuin versi terbaik dari dirimu. Di dunia yang makin ke AI-an ini, orang terbagi jadi 3 tipe. Pertama, yang iseng-iseng, pakai AI buat nanya hal random kayak ceritain dong dongeng tentang kucing ninja. Kedua, yang praktis, bantu kerjaan dikit-dikit lumayan buat hemat waktu. Tapi yang ketiga ini beda. Mereka yang AI first. Mereka nggak cuma pakai AI, mereka mikir bareng AI, kerja bareng, berkembang bareng. Menjadi AI first itu bukan soal kamu ngerti semua teknologi terbaru. Bukan soal pamer tools, tapi soal gimana kamu melihat AI sebagai partner berpikir, bukan cuma alat bantu. AI itu kayak cermin dari imajinasi kamu. Kalau kamu kasih prompt seadanya, ya hasilnya juga gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu kreatif, eksploratif, dan berani mikir beda, hasilnya bisa aja mind-blowing. Dan kalau kamu pernah mikir, kayaknya AI bikin aku jadi bodoh deh, tenang. Bukan kamu bodoh. Kamu cuma belum latihan cukup buat ngobrol dengan AI secara cerdas, belum nemu nada yang pas, belum kenal cara ngajak dia mikir bareng. Menjadi AI first itu bukan tujuan akhir, itu cara baru untuk mulai. Karena di dunia yang serba cepat ini, yang nggak siap berubah, ya bakal ditinggal. Tapi yang siap jadi AI first, mereka bukan cuma ikut zaman, mereka bantu nentuin arahnya. Oke, kamu udah tahu AI itu keren. Tapi gimana caranya beneran mulai? Nggak usah ribet. Langkah pertama, coba pikirin pekerjaan kamu sehari-hari. Lalu tanya ke diri sendiri, bagian mana yang bisa diotomatisasi? Misalnya, kamu sering nulis email, bikin laporan, atau nyusun caption Instagram. Nah, itu semua bisa diubah jadi prompt. Bayangin kayak kamu ngajarin asisten virtual. Kamu kasih tahu caranya, lalu kamu simpan dan bisa pakai ulang. Tinggal modifikasi sedikit sesuai kebutuhan. Proses ini kita sebut otomatisasi diri. Kamu nggak lagi cuma kerja, kamu lagi bikin versi mini dari dirimu yang bisa kerja tanpa kamu harus repot ulang-ulang. Dan tiap prompt yang kamu buat itu kayak punya karyawan mini. Bayangin kamu punya tim yang nggak minta gaji, nggak ngantuk, nggak ngeluh, nggak minta traktir, dan siap kerja kapan aja. Semakin sering kamu latih AI kamu, semakin dia ngerti kamu. Bukan karena AI makin canggih, tapi karena kamu makin jago ngarahin. Dan itu kuncinya. AI bukan pengganti kamu, tapi amplifier. Kalau kamu ngerti cara pakainya, kamu bukan cuma makin produktif, kamu naik level. Jadi jangan cuma jadi user, jadilah pelatih AI buat dirimu sendiri. Karena di dunia baru ini, yang bisa melatih AI dengan baik adalah mereka yang akan dilatih kembali oleh hasilnya. Oke, kamu udah mulai mainin AI, udah ngerti cara pakainya. Tapi sekarang waktunya ubah mindset. Karena jadi AI native itu bukan soal hafal tools, tapi soal cara pandang baru. Ini bukan lagi tentang ngerjain semua hal secara manual. Ini tentang mikir, apa yang sebenarnya penting untuk aku putuskan hari ini. Kebanyakan orang masih kerja di level tugas, nulis caption, bikin presentasi, jawab email satu-satu. Padahal AI bisa bantu semua itu. Jadi pertanyaannya, kamu masih mau terjebak di kerjaan manusia atau mau naik ke kerjaan keputusan?
Di dunia AI, yang bikin beda itu bukan seberapa cepat kamu ngetik, tapi seberapa tajam kamu mikir. Produk bisa kamu bentuk lebih cepat dengan prototipe dari AI. Marketing bisa dibantu analitiknya dan kopinya. Customer support bisa jalan 24 jam dengan AI chatbot, tapi arah dan makna di balik semua itu cuma bisa datang dari kamu. Jadi mulai sekarang, pikirkan peran kamu bukan sebagai pekerja lagi, tapi sebagai pengarah orkestra. Kamu nggak harus main semua alat musiknya, tapi kamu tahu kapan harus mainkan nada tinggi, kapan berhenti, dan kapan masukin efek kejutan. Skala manusia itu terbatas, tapi skala keputusan tak terbatas selama kamu siap berubah cara berpikirnya. Zaman dulu, mayoritas orang kerja buat dirinya sendiri. Tukang roti punya tokonya, tukang kayu punya bengkel sendiri. Mereka kerja karena cinta pada hasilnya, bukan karena disuruh atasan. Tapi revolusi industri datang dan semuanya berubah. Kita digiring ke pabrik, ke kantor, ke sistem jam kerja. Dari mandiri jadi bergaji, dari pembuat jadi pengikut. Sekarang, kita di ujung bab baru. AI datang bukan buat ngambil semua kerjaan, tapi buat ngasih kita kesempatan. Mau balik ke hidup yang otentik nggak? Mau berkarya dengan arah pribadi, bukan instruksi rutin? Dengan AI, kamu bisa bikin karya, produk, tulisan, bahkan bisnis, semua dari laptop di pojok kafe. Kamu bisa kerja dengan cara yang kamu mau. Tapi, ada bahaya baru. Hidup autopilot bergeser jadi hidup autocomplete. Kamu ngetik dikit, AI bantu nyelesain. Lama-lama, kamu bisa lupa apa yang sebenarnya kamu mau tulis. Jadi ini bukan cuma tentang kebebasan teknis, tapi juga kebebasan batin. Bukan cuma soal bisa kerja dari mana aja, tapi juga apakah kamu masih tahu arahmu? Apakah kamu masih punya misi? Atau cuma ngikutin algoritma? Era ini ngajak kamu balik ke akar, bukan untuk jadi tukang kayu secara literal, tapi untuk hidup dengan kreativitas, otonomi, dan tujuan yang kamu pilih sendiri. Dulu nilai kamu diukur dari seberapa kuat kamu kerja. Angkat barang, ngetik cepat, kerja lembur. Tapi sekarang, banyak skill itu bisa digantikan dalam hitungan detik. Jadi apa yang tersisa dari kamu saat tenaga dan tugas-tugas lama udah bisa diotomatisasi? Jawabannya adalah pikiranmu, tapi bukan sembarang pikiran, yaitu meta skill, kemampuan buat melihat gambaran besar, menyusun strategi, berpikir lintas konteks, dan yang paling penting, tahu kapan harus pakai AI dan kapan harus mengandalkan diri sendiri. Ini kayak jadi konduktor di ruang penuh tombol. Kamu bisa tekan satu tombol dan segalanya dikerjakan otomatis. Tapi masalahnya, kamu harus tahu tombol mana yang harus ditekan dan kenapa. Gak semua hal perlu di-AI-kan. Kadang, justru dengan melibatkan dirimu secara utuh, emosi, intuisi, ketidaksempurnaan, hasilnya jadi lebih bermakna. Melatih diri di era ini bukan lagi soal tambah skill teknis, tapi naik ke level pemahaman. Kamu jadi semacam arsitek, bukan tukang pasang batu bata, tapi perancang bangunannya. Kamu tetap kerja, tapi bukan di level dasar. Kamu kerja di lapisan abstraksi yang lebih tinggi, dan itu menantang. Karena di titik ini, kamu bukan cuma belajar hal baru, kamu juga harus berani melepaskan cara lama. Dan itu seringkali lebih sulit daripada kelihatannya. AI bisa bantu banyak hal, tapi jangan sampai kamu kasih semua ke dia. Bukan karena AI nggak mampu, tapi karena ada hal-hal yang terlalu berharga untuk diserahkan. Misalnya, nulis puisi untuk orang yang kamu sayang, bikin karya yang benar-benar kamu pedulikan, atau ngerancang ide yang lahir dari keresahan pribadi. Gunakan AI buat hal yang membosankan, ngerapihin spreadsheet, nyari ide konten, atau bikin template, tapi yang bermakna, yang kamu tulis sambil ngerasa deg-degan, yang bikin kamu lupa waktu. Nah, itu biar kamu yang pegang, karena disitulah letak jiwamu. Dan jangan salah, mengandalkan AI itu bukan berarti kamu nggak otentik. Justru sebaliknya, kamu lagi belajar menyalurkan energi kreatifmu ke tempat yang paling penting. Ini yang kita sebut otentisitas yang bisa diskalakan.
Kamu nggak kehilangan keaslianmu saat pakai AI selama kamu tahu apa yang nggak boleh dilepasin. Karena bukan AI-nya yang bikin karya itu berarti, tapi niatmu, rasa cintamu, dan cerita yang cuma kamu yang punya. AI bisa bantu kamu memperkuat suara itu, bukan menggantikannya. Coba bayangin, semua pekerjaan teknis bisa diselesaikan AI dalam hitungan menit. Apa yang tersisa buat manusia? Jawabannya cuma dua, yaitu makna dan keahlian sejati. Karya yang lahir dari keingintahuanmu, dari perjalanan pribadimu, dari malam-malam penuh rasa penasaran, itulah yang nggak bisa dipalsukan. Di tengah lautan konten buatan AI, dunia lagi nyari satu hal, yaitu sinyal otentik. Sesuatu yang terasa hidup, yang punya denyut. Dan untuk itu kamu perlu mastery, keahlian yang dilatih dengan niat, yang gak instan, tapi penuh cinta. Karena di era ini, nilai bukan datang dari yang banyak, tapi dari yang dalam. Bukan seberapa cepat kamu bikin, tapi seberapa dalam kamu menyentuh. Maka satu-satunya jaring pengaman sejati di masa depan, bukan ijazah, bukan jabatan, tapi karya pribadi. Sesuatu yang bisa kamu tunjuk dan bilang, ini gue, ini pemikiran gue, ini dunia yang gue bangun sendiri. Kita udah nggak lagi hidup di zaman kerja demi bertahan. Kini kita hidup di zaman berkarya demi memberi makna. Dan itu adalah panggilan tertinggi manusia yang nggak bisa diotomatisasi. Di era digital, orang sering kebingungan. Gue harus bikin apa ya biar beda? Padahal jawabannya simple, jadi dirimu sendiri sepenuhnya. Karena di dunia yang semuanya bisa di-cloning, yang nggak bisa ditiru cuma satu, cara pandangmu terhadap dunia. Orisinalitas itu bukan soal jadi paling aneh atau paling nyeleneh, tapi soal berani jujur dengan perspektifmu. Bahkan hal paling sederhana, kalau dilihat dari kacamatamu yang khas, bisa jadi luar biasa. Maka, daripada cuma jual produk, bangunlah dunia. Ajak orang masuk ke cara kamu melihat hidup, menafsirkan masalah, menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Ini bukan soal marketing, tapi soal magnet. Karena orang nggak hanya beli barang, mereka ikut perjalanan pikiranmu. Dan hebatnya, otomatisasi justru bisa bantu kamu lebih orisinal. Nggak lagi buang waktu buat urusan teknis, kamu bisa fokus membangun hal yang cuma kamu yang bisa bikin, yaitu sudut pandangmu, narasimu, suaramu. Di dunia yang makin bising, kamu nggak perlu teriak paling keras. Cukup jadi sinyal yang jujur, karena percayalah, yang otentik selalu menemukan pendengarnya. Dulu kerja itu tentang bertahan hidup, gaji masuk, tagihan lunas, hidup lanjut. Tapi sekarang, kalau kerja kamu membosankan, itu bukan kutukan, itu sinyal, tanda bahwa kamu udah siap buat berubah. Kita hidup di zaman di mana stagnasi sama dengan bahaya. Karena kalau kamu diam, sistem akan bergerak tanpamu. Dan yang gak ikut bergerak akan terlindas. Tapi ini bukan buat nakut-nakutin. Justru sebaliknya, ini panggilan buat berevolusi. Evolusi pribadi bukan soal jadi lebih cepat atau lebih produktif. Tapi jadi lebih sadar, lebih kreatif, dan lebih terhubung sama diri sendiri. Ini soal meninggalkan mode bertahan dan masuk ke mode berkembang. Kamu nggak harus jadi versi sempurna dari dirimu. Cukup jadi versi yang terus bertumbuh. Versi yang nanya, apa yang bisa gue pelajari hari ini? Bukan demi bersaing dengan AI atau orang lain, tapi demi menghormati potensi yang kamu punya sejak awal. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan soal siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang paling berani menjadi dirinya sendiri di tengah perubahan. Dan kamu, dengan imajinasi, makna, dan misi pribadi, punya semua yang dibutuhkan untuk itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.